untuk si album Strike Through sendiri, untuk album pertama itu temanya anti rasis ya. Berarti di sana itu emang kita melawan pergerakan ya rasisme. Kenapa? Ya itu juga yang dialamin oleh saya. Perbedaan sama persamaannya ada nggak sih antara anti fasis atau anti rasis? Kalau anti rasis jelas lah, pasti itu kan kita melawan rasisme, perbedaan ras gitu ya. Kalau fasis, kalau anti rasis belum tentu ya anti fasis. Kalau anti fasis pasti anti rasis. Gitu. Kalau anti fasis lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Buat kalian, belajarlah bahasa Inggris dari sekarang. Betul. Dalam bahasa Inggris tuh, belajar bahasa Inggris tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Ya. Kayak belajar kenes. Iya, karena kata terlambat mah bahasa Indonesia, lain bahasa Inggris, boy. Terlambat. Nah, tulet ya. Yeah, saya Sion. Saya Yev. Son of Brung. Another untold story. Yeah. Pergi bekerja di pagi buta, berpacu dengan jarum jam yang bikin gila, mengejar waktu agar tidak terlambat, absensi telat, gaji disikat. Ku pacu Vespa tua, aku lambat melaju. Ayo jadi yang seri. Jauh seri anjing. Realnya liriknya ya. Pertama baru sapa poe. Senyum simpul gitu. Kalaman. Kalaman. Oh iya. Soreang ngomong. Pergi bekerja di pagi buta, berpacu dengan jarum jam yang bikin gila, mengejar waktu agar tidak terlambat, absensi telat, gaji disikat. Ku pacu Vespa tuaku lambat melaju, terhimpit padatnya jalanan kota. Asap hitam karpot bising menembus helm bututku, roda kehidupan harus tetap berjalan. Dinginnya kota Bandung di waktu hujan, tikam hangatnya mentari pagi ini. Angin yang datang selepas hujan, bawa senandung rindu tentang dirimu. Ini Vespaku, teman hidupku, teman setia di saat terang dan redup. Senandung rindu tentang dirimu, tercipta dari riuhnya bising malam. Dinginnya kota Bandung di waktu hujan, tikam hangatnya mentari pagi ini. Angin yang datang selepas hujan, bawa senandung rindu tentang dirimu. Aku di sini masih berdiri, mencoba merangkai mimpi yang hampir mati. Senandung rindu tentang dirimu, tercipta dari riuhnya bising malam. Oke, ketemu lagi di Son of Brung, Another Untold Story. Dan kita sekarang berada di Dakar Cafe ya, Dago ya? Dakar Cafe. Dakar Cafe Dago, dan Dago, pakar. Kita udah masuk ke episode 49 ternyata, udah banyak ya berarti ya episodenya. Dan hari ini kita kedatangan teman spesial ya, teman ngobrol spesial kayak Sion. Dan kebetulan hari ini Sion nggak hadir karena ada halangan satu dan lain hal. Semoga di episode selanjutnya Sion bisa hadir lagi menemani kita semua. Berdoa, nah juga berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, teman ngobrol spesial. Langsung aja kita sambut Iboy Riot. Yeay. Hai Boy. Iboy Riot. Iboy Riot ya. Iboy Riot ya. Ada keterkaitan sama Coki Riot? Ya. Ada. Saben baheula. Oh, oke. Saben. Saben ya. Oke Boy, tolong diperkenalkan dulu ya. Selain nama kan udah, terus Iboy itu dari mana sih gitu ya sebetulnya? Ya, nama saya Iboy. Dari ya sekarang tinggal di Cimahi sih. Kalau awal dulu di Simpang di situ ya. Ya awal-awal ya 2008 baru pindah ke Cimahi. Ya
begitulah. Kesibukan Perjalanan. apa aja Boy sekarang Boy? Kesibukan, terus kabar nih. Kabar lilahnya. Yakin baik kabar nih? Baik, Baik ya? sehat. Kesibukan ngapain aja Boy? Kesibukan sekarang kerja di tempat baru sih ya. Ya, alhamdulillah di Bandung. Sekarang jadi bisa ketemu teman-teman juga gitu. Sama keluarga juga dekat. Kemarin kan 7 tahun di luar sana di Pulau Mars. Oh di Mars ya, Sama 7 Pluto. tahun. Iya, 5 tahun di Pluto, 2 tahun di Mars. Di Mars kok nggak ketemu sama saya? Ya itu makanya di mana? Tapi padahal saya dulu jadi petugas sensus aja Oh, sih siap. ke sana. 10 tahun. Ah, ya lumayan. Tapi dideportasi Boy dulu. Ketahuan bahwa ini miras dikresek. Biasanya deportasi. kresek hitam. Pakai sedotan jadi ya disuruh balik lagi ke bumi. Ke saya bumi gitu. bener. Ya gitulah. Sekarang ya kesibukan kerja. Kerja. Tapi hari ini kok ada di sini nggak kerja emang? Ya udah balik lah jam segini mah. Udah balik. Potong gaji nggak? Enggak. Nggak. Bebas. Nah gitu. Harus gitu dong. Bebas. Jadi si perusahaan tuh harus ngasih kesempatan buat karyawannya untuk mengembangkan diri. Apalagi kalau kerja di dunia kreatif ya. Betul. Harus. Jadi ulah sedikit-sedikit carekan, Oh, sedikit potong jangan. gaji, jangan ya Jangan. gitu. Jadi ulin tuh nggak ganggu gawe tuh nggak ganggu ulin. Nah gitu sih sebetulnya. kan. Jadi buat teman-teman yang lagi atau sedang bekerja, bekerjalah dengan jangan terlalu capek bro, Ya. santai aja. Ya kerja sesuai yang digaji segitu ya cukup lah segitu. Oh, Gajinya gitu. misalnya UMR Bandung ya secukup pernah segitu. Nah Iya gawe begitu lah. masukan ya dari ibu Iya jadi sesuaikan. disesuaikan ya Benar, Bro, ya. sesuaikan. Kalau yang suka nginep di kantor itu apa maksudnya? Jauh kayu mah biasanya. Oh jauh kayak mah oke. Jauh oke. dari rumah biasanya. Oh, Daripada ya, gitu. ngekos kan lumayan. Mending tidur di Mending kantor, tidur di kantor aja, ya, aja, nggak apa-apa. betul. Tapi itu masuknya lembur atau enggak? Ya tergantung bos itu mah ya. Oh tergantung Kebijakan. bos. Atau merangkap jabatan sama security juga sama. Ya OB security ya penjaga terakhirnya biasanya gitu. Berarti tidurnya di kantor. Tergantung. Oke, teman-teman bahwa jadi Iboy ini adalah salah satu pegiat komunitas punk and skin ya. Ya, Dari dulu ya, betul. dari zaman-zaman 90-an, zaman Saparua. Kalau teman-teman yang seangkatan Iboy pasti tahu di Saparua itu nggak ada duanya, cuman ini aja gitu. Yang dulu bebelesatan di panggung, tas. Nah, Iboy seperti itu. Dulu bandnya apa Boy? Dulu kalau awal ngeband dulu bener maksudnya jalan yang mulai ngeband bener mah ya di SOR sih ya. SOR. Ya SOR juga sebetulnya itu projectnya band Anti Klimaks dulu. Nah, sempat vakum bikin SOR dengan personil tambahan siapa gitu tanpa Jackie Chan. Jadi Anti Klimaks tanpa Jackie Chan lah. Karena kan Anti Klimaks dulu pokoknya si Jackie Chan. Oh dulu di Anti Klimaks juga ya? Iboy? Sempat di Anti Klimaks, berapa lama tuh Boy? 2 tahun lah. 2 2 tahun tahun. vakum terus sampai aja nanya nggak tahu vakum. Vakumnya lebih dari 2 tahun sampai sekarang gitu. Iya, lebih lah. Gitu. Terus sekarang Iboy punya band Strength Through ya? Ya, Strength Through benar. Nah, diceritakan sedikit Boy. Oke, Kenapa jadi bisa ada Strength Through gitu? nah awal Strength itu sebetulnya mah karena dari Bandung 2008 pindah ke Cimahi. Itu 2008 terus band si SOR juga masih coki vakum tah. Nggak ada kegiatan, bingung gitu gawe macul pulang pergi. Kebetulan juga kan di Cimahi sebelumnya juga udah pada kenal ya di Cimahi kayak Trisna, Agung, Bresi dan kawan-kawan. Iya. Nah di situ mulai saya kontak, tapi kontaknya bukan anak Cimahi malahan, saya kontaknya itu si Quick. Karena yang saya pikir butuh itu yang susah itu drummer. Kebetulan si Quick juga itu dulu waktu ngeband masih aktif di Breakdown ya. Ya. Masih aktif tuh ya, Masih Breakdown. aktif. Nah, ngajaklah si Quick kontak gitu, telepon. Mau. Quick, nggak ada mana nyen band gitu, bikin band. Oh hayu, siapa aja, gue belum dapat. Nah, kebetulan si Quick tuh lagi nongkrongnya di Unpas, sebetulnya si Agung masih kuliah tuh. Lagi Kuliah di Unpas juga? Nah, dia mah kuliah di mana-mana. Oh ya, di woy. mana-mana, oh kampusnya banyak, Banyak. gelarnya banyak juga berarti ya Banyak, kalau wih, kalau kampus di bener. mana-mana. Betul lah, ngajak si Agung, oh iya kebetulan ya si Agung, ya udah sok tanyain daik tuh, ya, mau, akhirnya mau si Agung, mau, udah, nah cari gitar ya, bingung. Agung juga waktu itu dia masih di apa bandnya Balhead, nama bandnya itu. Ya. Ya cabutan sebetulnya mas sering terus ada Balhead, nyabut si Oing main gitar, ya cabutan sebetulnya mah project. Itu proyekan, betulnya mah proyekan gitu. Oh jadi Strength Through itu awalnya band proyekan aja ya? Awalnya Jadi band proyekan. beberapa personelnya punya band juga Punya ya? band, malahan masih pada aktif.
gitu. Cuma band saya yang lagi vakum waktu itu gitu. SOR. Sampai ayeuna. Sampai ayeuna. Ini dibubarkeun vakumnya. Da bubar teu bisa, da bubar. Hidup enggan mati Hidup tamau. Gitu jadi akhirnya ya seperti berjalan lah. Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Jadi ya di Cimahi lah di situ. Si Strength Tour-nya 2010 lah gitu. 2010, dari 2010 Strength Tour. Awalnya itu influence-nya bawain apa sih, Boy, dulu? Influence-nya bawainnya ya Warzone, Agnostic Front, ya lebih ke hardcore, ya hardcore OI-nya paling Oppress, Business. Old school ya berarti? Old school ya, band-band. Jadi emang karena si Strength Tour itu gabungan ya kebetulan saya juga suka band-band hardcore, ya band OI juga, si Quick-nya hardcore, si Agung ya suka juga, ya semua suka, ya udah. Bawain naon nih, bawain iya deh, hayu, ya udah. Influence-nya ke sana sih awalnya gitu. Jadi band hardcore punk sebetulnya mah, ya ada istilah skinhead hardcore karena kenapa? Awalnya sebetulnya ya Strength Tour itu hardcore punk gitu kalau untuk genre musik mah ya. Karena skinhead hardcore itu karena di situ di dalamnya itu ada ya skinhead saya, Oing, si Agung juga dulu masih dress gitu kan. Nah, hardcore-nya si Quick sendiri kan gitu kan. Nah, wah yaudah gabungan band skinhead hardcore gitu. Jadi skinhead dengan bawa musiknya hardcore. Seperti itulah. Gitu. Oke, selama personil apa ya yang lama itu nih, udah nelurin berapa karya nih, Boy? Ada album kah atau? Album, 2 album ya, 2 album. Album pertama itu 2012, itu temanya anti rasis ya. Rekodnya bingung dulu itu waktu itu ya bikin rekod sendiri, yaitu United Youth Record. Semuanya bikin sendiri ya maksudnya. Oh, United itu punya Iboy itu? Ya, betul. Jadi bikin iya. sendiri sama teman-teman dibantu nge-packing semuanya sampai distribusi juga sama teman-teman gitu. Ya berjalan lah gitu kan. Akhirnya bikin sendiri. Akhirnya bikin sendiri ya, Record jadilah sendiri, gitu kan. semuanya rekod sendiri. Segala sendiri gitu. Segala sendiri, waduh, biaya ya sendiri. Ya sih, kadang di band tuh butuh perjuangan juga ya kalau di saat teman-teman band kita disebutnya kayak kata anak sekarang mah apa ya, nggak peka gitu kan ya. Ya bener. Jadi kita harus segala sendiri gitu kan. Bener. Ya dibantu sama teman-teman WFC ya di Cimahi waktu itu. Jadi dibantu. Jadi nge-packing, terus ke bagian distribusi ke siapa. Itu dalam bentuk apa rilisnya, Boy, dulu? CD dulu. CD, betul. berapa piece tuh? Dulu itu bikin 300 piece. 300 piece. Ke si Erwin bikinnya sama CD? Enggak, itu malahan kita CD itu ya kita backup sendiri di komputer teman. Oh, nge-burning sendiri gitu? Nge-burning sendiri, terus nge-print sendiri. Jadi nge-print juga ada khusus teman itu khusus print ya itu begadang gitu. Biasanya packing ke si Buldan, inget Bul nih cover pangjieunkeun. Oh, motongan ku kater sorangan gitu. Potongan, datang teh. Potongan heula, lipat-lipat. Iya, pasti ya, sorangan seperti itu sakater sorangan mun semuanya. kater lobaan kan hese. Hese benar. Ya prosesnya lumayan lah sebetulnya. Gitu karena emang dulu ya rekod siapa ya tahun itu waktu bingung juga ke siapa, ya udahlah. Waktu itu kan banyak record juga kan bermunculan seperti Jamur di musim kawin gitu kan waktu itu. Ya mungkin karena Link juga ya. Link. Betul, karena ya band baru setahun udah mau album ya saha sih meureun gitu ya. Udahlah kita coba sendiri aja dulu. Gitu kan. Ya proses berjalan sampai sekarang. Okay. Berapa lagu tuh album? Album pertama itu 10 lagu. Durasi keseluruhan berapa menit? Kurang lebih 30 lah, 28 menitnya. Itu setengah jam udah parnek ya. Kurang Segitu. lebih sakituan. Terus kalau isi si lagunya nyeritain tentang apa aja nih, Boy? Teman-teman pengen karena tahu kalau juga. misal untuk si album Strength Tour sendiri untuk album pertama itu temanya anti rasis ya. Berarti di sana itu emang kita melawan pergerakan ya rasisme. Kenapa? Ya itu juga yang dialami oleh saya, oleh teman-teman saya. Karena saya gaul itu lingkungan saya di Simpang dulu. Ya nongkrong sama anti klimaks itu Andri, Indra itu emang Tionghoa gitu kan. Oh iya. Betul, itu mereka tunan Tionghoa. Kita nongkrong di sana gitu kan. Ya masih ada lah selentingan-selentingan seperti itu gitu kan. Oh masih ada juga di kita. Ya sampai sekarang juga sebetulnya masih ada gitu kan. Apalagi ke etnisentris gitu lah. Lebih ke suku-suku ya Jawa Koek lah, naon lah istilah. Chauvinisme ya itu. Betul. Bener tuh chauvinisme. Ya seperti itulah. Ya itu lebih ke suku ya gitu kan. Seperti itu sih. Suku bisa dikategorikan
rasis juga gitu. Ya Rasisme bisa, juga. betul. Ya globalnya sih bisa. Globalnya seperti Global itu. Seperti itu. Oke, selain ngangkat isu tentang anti rasis, apalagi nih Boy? Tentang perjuangan hidup pastilah. Perjuangan Itu. hidup, Yoi, oke. pasti. Ya seperti tadi lagu, ya lagu tadi Ayep dah yang dibawain Oh, ya gitu. iya, itu. Perjuangan hidup tuh kan ngebut ya dipotong gaji ya kan kita kudu berjuang. Ya sih, itu semacam polemik juga kalau buat kaum pekerja ya, bukan Betul. bos ya gitu. Betul, ya Kalau kita mah pekerja kan serba salah, kita serba salah. ada rule gitu. Betul. Clockwork apa namanya itu kalau bahasa Clockwork. kan? Jadi ada aturan kalau bekerja harus ada SOP maksudnya. Ya betul, seperti itu. Ya seperti itulah. Yang namanya kehidupan ya di sana dalam ada ya soal perjuangan hidup lah, soal rasisme, soal ya di skena juga, Sosial gitu. juga ya, Sosial banyak juga ada gitu. Macam. Oke, nah itu formasi awal Boy nih bertahan sampai berapa lama? Karena Strength Through kalau setahu saya sempat hiatus juga ya lama itu. Ya betul. Jadi Strength Through itu album pertama berjalan terus Quick berhenti. Kenapa? Ganti Ocol, ya kesibukan, Sibuk, sibuk oke, kehidupan waktunya, ya, kehidupan. pasti. Ganti sama Ocol tuh kan, Ocol dulu sebelum ada Come True itu bandnya tuh lupa saya apa itu. Oh, Ocol Come True ya? Nah, Oh, yang baru sekarang? betul. Oke. Gitu. Ambil si Ocol, nah untuk album kedua dibantu sama Ocol gitu kan, sama Ocol. Udah album keluar si Quick masuk deh, lah gitu. Masuk lagi terus. Dua atau drummer nanya? Ya si Ocol nangun berhenti. Harusnya jangan. Ocol pegang stick yang kanan, Bener gue pegang nama. stick yang kiri ya. Bener. Ya terus Oing juga sempat Hiber ya juga. kehidupan juga. Aduh, si Oing kehidupan. Pernah Oke. si Oing pernah. Ya, tapi pas album dia ada. Jadi sebelum album waktu itu bikin apa bukan EP ya, bikin single-single lah. Itu dibantu sama Rudy, Chaos Today, terus sama Jam-Jam juga. Ya, ya, ya. Gitu kan, Chaos Today ya. Kalau Jam-Jam sampai sekarang jadi pemain bass. Jadi si Agung bass jadi ke gitar, ya Jam-Jam dia main bass sekarang gitu kan. Oke, Sekarang oke. Quick jalan lagi. Nah, vakum tak lama. Saya di luar kota oke. Tapi Ya. saya sempat lihat juga Strength Through mau kalan si Agung kalau nggak salah. Nah itu Kapan ya? waktu di pas apa kaca piring. Kaca piring ya saya nggak bisa waktu itu. Nah, waktu di Banten juga saya si Agung nggak vokalan, saya nggak bisa juga. Nah dari situ saya mulai ya udahlah saya mengundur daripada band itu jalan. Jadi jangan gara-gara satu orang saya nggak jalan gitu kan. Vakum lah, saya berhenti saya hampir 3 tahunan. Kenapa tuh Boy berhenti? Ya maculnya kehidupan. Luar kota ya? Ya, Nggak ada masalah lain di band? internal aman. Nah, itu aman. Kalau mau cara mancing mah ya. Kalau band mah aman, band mah aman. Cuman Aman, masalah ya. kehidupan aja. Kehidupan ya. Dan ternyata saya berhenti sempat latihan katanya. Dan di grup masih ada, saya belum keluar grup, nggak dikeluarin deh. Saya nggak keluar lah, biarin we gitu kan. Ya padahal jangan grup hiji deui. Nah, ya, sempat dibantu sama Iruli Cash Today gitu kan latihan, tapi nggak Iruli. sempat main sih. Gitu kan. Beberapa kali main berarti E-Boy tidak ada ya waktu itu tuh. Malahan beberapa acara juga udah ada nggak jadi main gitu karena ya sayanya sih. Nah, comeback lagi tahun berapa nih? Tahun ini berarti? Desember Desember kemarin, 2022 berarti ya? 2022 itu juga di akhir ya ada acara itu ya coki biasa weaan gitu kan. Kalancuknya. Cok teh iya si Strength tuh jak jalan deui. Oh kebenar nih bikin acara di Pirata. Oh ayo gas tah di situ malah nyeker main oge apal kan. Nyeker dari Oh, iya. Cirebon langsung datang ke acara pakai sendal. Oh, nggak ada tapi prepare obrolan untuk tadi main. di belakang nggak gitu kan? Apa? Sepatu nggak ada, baju nggak ada. Bogo eta jadi bawa teh celana gawe baju kan hiji-hijina kos alarm eta. Iya 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 Wah, iya. iya ge mata mun main tong aneh mun make celana ieu wae. Ada eueuh deui. Nah, buat Itu baju ge tahun sabaraha. Ini kode nih. Tuh. Cukup deui kan ngalitikan si awak. Mata cukup emang deui. kalau banyak pikiran awak ya suka biasa kehidupan. kehidupan ya Luar biasa suka awak menyusut apa. gitu ya. Asli. Elek ku kehidupan mah. Asli. Asli. Teman-teman saya juga yang badannya dulu 10 tahun yang lalu pada gede-gede. Ternyata setelah nemuin Kehidupan kehidupan yang Yang sebenarnya yang nyata anjing narapak tarang dan Asli. akhirnya
menyusut badannya. Betul. Gitu. Bahkan ada sampai yang digotong gitu gara-gara kehidupan. Bener, setuju. Bercanda boy, bercanda ya teman-teman. Tapi emang itu nyata, real. Oh nyata Lah, pasti nyata. Kalau saya kan nebak-nebak aja boy, jadi sebetulnya. Ya pasti mengalamin semuanya juga lah. Ngalamin ya, oke. Kehidupan nyata itu kalau udah menikah, semoga budak, tah eta real. Selama bujangan mah ya itu mah. Curhatnya. Rian we. Tapi bener. Perwakilan kali ini mah perwakilan. jadi curhat-curhatan gitu ya. Taruhan. Si Sion mah. Oh, si Sion ya. Sion jadi curhat. Baru datang gitu. Tamu-tamu Son Oprung tuh pada curhat ke saya biasanya. Bener. Kalau nggak ada Sion. Kalau Sion kan orang curhat malah dicaci maki sama Sion. Diledek Sion. Emang nggak ada alak Sion. Luar biasa itu Sion. Nah, setelah comeback lagi, personil berarti baru semuanya? Enggak semua? Masih personil lama, itu cuman drummer gitu. Jadi pas masuk kita mau jalan, Quick masih oke. Oke. Nah, pas mau latihan, tiba-tiba mengundurkan diri. Ya udah nggak apa-apa. Kita cari sempet jam-jam yang main drum. Ya. Gitu. Oh jadi muter personilnya segala bisa ya? Empat segala bisa untungnya teh. Yang iya segala bisa untungnya jam-jam teh. Gitar bisa, bass bisa, drum bisa. Untungnya ya ada yang gitu si Oing sama. Gitu. Ya udah carilah drummer, ya nemulah namanya Diki gitu kan. Dia main drum di BPW sih. Main drum BPW ya. Gitu. Dan yang saya lihat sekarang Strength tuh gentayangan di beberapa flyer ya acara mainnya loba pisan sekarang gitu kan, setelah comeback dari Desember kemarin 2022. Betul. Itu gimana Boy bisa seperti itu? Ya mungkin karena udah lama nggak ada, terus ada ya mungkin teman-teman juga yang bikin acara juga ya respect kita gitu juga. Ya kita juga terima kasih supportnya gitu buat teman-teman yang udah ngajakin kita gitu. Ya emang ini momen juga kita pas comeback, pas momennya bagus gitu. Nah kita juga lagi buat single sih. Oh single. Udah masuk, tinggal nunggu mixing mastering ya di bulan Maret mungkin keluar lah. Maret tahun ini ya rilis single nih buat teman-teman yang buat fansnya Strength True tungguin single dari Strength True. Judulnya apa Boy? United We Stand. United We Stand. Bisa diceritakan nggak tentang apa tuh? Di dalamnya itu di skena sih, sebetulnya lebih ke skena. Skena punk, hardcore. Oke. Terus di multi ras, multi suku. Pokoknya mah. Campaign itu masih ada ya, anti rasis masih ada ya. Itu selalu ada. Gitu. Kita ya saatnya bersatu lah. Nggak ada keinginan bikin album baru lagi nih setelah comeback? Album ada nanti setelah single. Mungkin setelah Idul Fitri ya kita proses lah. Kalau materi udah ada sih. Materi udah ada ya? Udah ada. Karena emang materi-materi yang dulu juga ada beberapa, cuman beberapa lagu materi baru sih. Karena banyak juga lagu-lagu kita yang nggak ada di album 1 nggak ada, album kedua nggak ada. Berarti ya, baru itu ya? Single nggak ada, di YouTube ada. Oh iya? Nah itu dijin album lebar gitu maksudnya. Sih. Orang kadang-kadangnya kasus segi gitunya. Benar, di album pertama nggak ada, di album kedua nggak ada, kompilasi nggak ada, single pun nggak. Jadi nge-track YouTube, nge-track ya dulu gitu, nge-track YouTube, nge-track YouTube, ya dikumpul. Di album, single, Tuh direkam oke sebenarnya bisa aya tapi ya. Iya, tapi record gitu, rekaman. Gitu. Oh, di record. Ada beberapa lagu. Nggak mungkin nggak ada lagu kalau nggak rekaman ya. Betul. Seperti itu. Ya nanti di album ketiga dikumpulin dengan materi-materi baru. Seperti itu sih. Nah, ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman Prung. Kemarin kan ngelihat si Strength True di acara yang pakai jersey itu acara siapa? Oh, Bus and Gloria. Bus and Gloria yang di mana itu tuh? Lupa lagi. Siluangnya. Kenapa pakai jersey ya? gitu? Betul. Itu jadi pertanyaan banyak orang sih sebetulnya. Oke. Yang nanya. Sebetulnya apakah jadi atlet atau gimana gitu ya, kan? Jadi boy band sih Strength True boy band. Gitu, jadi boy band. Jadi sebetulnya ini jersey yang keempat selama Strength True berdiri. Gitu. Kebetulan pas Strength True ada teman juga merchandise juga mereka baru. Produksi merchandise baru, endorse-nya nawarkan gitu kan. Saya buat baru ya gitu kan. Bisa tuh produksi Strength True. Ya kita juga baru bangkit nih. Ya udah kita collab. Ya kita collab, ya berjalan lah gitu. Cuman saya minta setiap personil hiji jadi boy band main di acara itu. Oh iya siap.
ya udahlah seperti itu. Itu yang konsep si jersey siapa tuh yang desain? Di situ desain lama, pernah sempat jadi t-shirt itu, jadi desain lama itu. Dari si band sendiri ya, bukan dari pihak betul clothing itu betul. Sempat jadi tas, gitu. Sempat jadi ya itu desain lama sebetulnya. Desain lama Gitu. ya. Oke, terus awalnya bisa kepikiran main pakai seragam gitu. Pakai jersey gitu, semua sama gitu. Itu awalnya siga kumaha sih, Boy? Awalnya mah ya ide ya jadi langsung terpikirkan, weh cerita iya mau pengadai, udahlah orang kita seragam mah, gitu kan. Ya paling kayak ngomong, nanya, nah pakai seragam kayak ya itulah. Ya itu sebetulnya. Itu lebih ke jersey apa? Voli kah atau badminton kah? Itu produksi itu basket sama bola. Oh, basket sama bola. Yang basketnya juga, tapi Salah, kita nggak pakai. Yang basket saya pakai waktu acara di Gerun juga, gitu. Yang bolanya waktu kemana acara di Siliwangi yang Bus and Glory itu. Oke, nah buat teman-teman yang pengen jersey-nya Strength True bisa dapat di mana, Boy? Bisa di DM ke Strength True, ke Starcast Merch juga bisa, ke saya pribadi juga Iboy Oi bisa. Iboy Oi. Gitu. Nah, tapi itu pre-order. Oh, PO ya. PO sistemnya karena yang kemarin udah sold sih. Gitu. Udah sold ya. Tapi rencana juga akhir bulan ini kalau udah nggak ada pre-order kita tutup. Gitu. Kita tutup. Nah, buat teman-teman yang pengen jersey dari Strength True, boleh tadi ke Strength True Oi, ke Iboy Oi, ke apa Oi lagi? Udah. Oh, udah. Udah. Starcast Merch deh yang punyanya. Starcast Mas, nggak pakai Oi? Nggak. Oy-oyan. Oke, Boy. Yuk. Menarik ya. Kemarin Strength True tuh pakai jersey gitu, seragam semua, main di beberapa gigs gitu kemarin. Nah, yang menarik tuh di belakangnya ada nomor punggung 10 nih. Tuh maksudnya apa tuh nomor 10? Apakah ada sesuatu yang spesial dengan angka 10 atau apa, Boy gitu? Ya berdiri band 2010. Oh, dari 2010. Dan kalau gitu misalnya kan. 2010 kan terpantas. Jadi 10 we unggul. Ambil puncutnya. Oke. Jadi angka 10 emang berawal dari berdirinya Strength True ya 2010. Nah, itu buat teman-teman yang mempertanyakan kenapa di jersey-nya Strength True ada angka 10? Yaitu berdirinya Strength True itu tahun 2010 kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang titip pertanyaan dari teman-teman Sound of Room, Boy. Saya harus bertanya sama Boy, Rebis atau Mickey Fitz? Ada. Kalau bilang atau mah susah Susah ya? Susah dua-duana itu mah idola banget. Idola. Kenapa, Boy nih? Pada meninggal gitu. Alasannya kenapa? Kalau Rebis dan lirik-liriknya terbaik juara. Rebis tuh Warzone ya? Warzone betul. Meskipun ya udah meninggal lama ya gitu kan. Tapi pesannya, musiknya masih berapi-api sampai sekarang, banyak mengcover lagu mereka juga. Jadi kalau untuk memilih yang nggak bisa dua-duanya. Rebis, Mickey Fitz dua-duana warna. Rebis, Mickey Fitz emang mereka tuh salah satu influence kita juga ya mungkin ya. Betul. Dari segi lyrical betul. Musikalitas mungkin juga. ya. Setuju. The Business juga. Betul. Saya suka The Business dari dulu gitu kan, karena musiknya selain enakan juga tough gitu. Asli. Cowok banget gitu kan. Warzone pun demikian gitu kan. Gitu, cowok banget gitu kan. Bener. Yang saya dengar seperti itu sih, kalau pagi-pagi dengerin The Business asli ke bawah. Jadi dari pagi semangat terus sampai malam gitu kan, sampai saya tidur gitu. Bener. Jadi kalau Iboy disuruh milih Rebis atau Mickey Fitz dari The Business, berarti dua-duanya ya? Dua-duanya. Rebis Warzone di band hardcore New York, Amerika. Mickey Fitz di band oi punk Inggris. Dua negara yang berbeda, dua band yang berbeda, dua genre yang berbeda, tapi nyata Reda. Emang itu terus kenapa saya suka The Business? Awal mulanya juga saya tahu band oi punk pertama itu The Business. Yang kenalin Indra dari Anti Klimaks di Simpang. Karena si Anti Klimaks juga bawain The Business, dari situ saya tahu The Business. Kalau nuhun ke Simpang mah saya gedena di Simpang. Non pisan. Rumah dulu di mana? Di Cisitu. Di situ. Jadi nongkrongnya di Simpang, di rumah si Andri tinggal nyebrang. Itu tinggal nyebrang. Kalau cerita di balik Rebis tuh gimana, Boy? Sekarang Iboy kan
Kalau saya lihat selain itu bawain Warzone terus nge-cover lagu Warzone gitu kan. Ya cover ya salah satu influence band kita juga karena saya, Agung, Oing juga pada suka lah gitu karena ya dia juga skinhead, dia melawan rasisme juga, dia liriknya kehidupan tough banget juga lirik-liriknya gitu kan, better live, ya untuk jadi hidup jadi lebih baik. Di situ lirik-liriknya keren lah. Dari situ betul. Perjuangan hidup oke ya. Betul. Ya sayangnya karena ya nggak tahu usia, di usia 35 dia meninggal dunia. Tapi sampai sekarang ya masih hidup. Emang sih. Banyak apa ya? Saya juga sering dengerin Warzone, Rabies, Mickey Fit. Jadi di situ ada pesan juga di saat kita terpuruk tuh kita harus cari-cari solusi gitu kan. Betul. Jangan patah semangat. Betul. Ya, makanya setuju. Dari dulu sampai sekarang saya juga salah satu penggemar dari Pasti. dua personal itu sih Yoi. sebetulnya gitu kan. Keren bisa nih. Makanya ya sampai sekarang spiritnya masih ada Masih sih. masih ada. Keren lah itu mah band. Ya dua band yang ya vokalisnya udah pada nggak ada tapi ya karyanya masih terus. Di bisnis juga masih ada, beda vokal. mungkin Spiritnya baru. masih hidup ya sampai sekarang. Ya betul. Keren. Ya ngomong-ngomong dingin ya karena kita syuting di dataran tinggi di Aslinya. Dago ini di Dago Saya, Pakar kalau di saya 7 tahun di Pantura, karena di Bandung baru sebulan ya masih apa? Jadi kayak bukan orang Bandung, jadi bukan kayak orang sini. Padahal rumah di Dago, tapi kedinginan gitu. Karena ya masih penyesuaian. menyusut ya karena kan seperti hukum apa yang di IPA itu kalau sebuah benda kena panas mengembang. Wah, dingin jadi nyusut. Diri pisan aslinya. Luar biasa. Ya. Tapi ya inilah kangen. Ya, suasana inilah. kangen Bandung ya. Seperti ini Sama Dago. teman-teman bisa ketemu lagi. Dan terima kasih juga buat Mantap. Dakar Cafe ya Ki ya namanya Dakar Cafe yang Oh, udah iya. memberikan tempat dan waktu kita Sound Oprung untuk syuting di sini. Aduh, aing teh we sision mah kumaha ya? Sesion biasanya kiri Aica lah. aduh Aca. dan Aica Sibuk segera aja, sembuh dan bisa bergabung lagi sama kita di sini. Sembuh emang kering gitu. Ente lah. Gimik atau tahu. Oke, yang menarik sebelum episode kali ini tuh kita ngobrol juga sama Bres. Iya, The Breast. Sama Wah, Bres. iya, Nah, betul. kita kemarin ngebahas sedikit tentang WFC nih. Nah, iya betul. Nah, Ibu juga salah satu pentolannya WFC ya mungkin ya. Ya enggak sih pentolan. Oh, mah. pentolan enggak. Saya sebenarnya imigran dari Baik WFC. ngomongan pentolan. we. Pentolan, Pentolan, ya. wae lah. Jadi cerita soal WFC ya, saya bergabung di WFC sama teman-teman di sana. Oke lah, ya, so far so good teman-teman di WFC gitu kan. WFC itu West Flower City gitu kan. Lamun zaman dulu kerleutik mah sebutnya Cimahi teh di Skotik, di sisi kota Saeutik nah, seperti itu. Itu WFC berarti West Flower City. Flower City. Betul. Jadi di sebelah barat Bandung. Hmm. Gitu. Sebelum ada Bandung Barat ya ada Cimahi. Ya yang saya tahu Cimahi itu memisahkan dari Bandung sendiri itu 2002. 2002 ya. Betul. Jadi sekarang dari Cimahi ke sini luar kota nih. Iya, ini saya sekarang lagi balik kampung sebetulnya. Ya ini tanah kelahiran di Dago. Lamun digawe emang saya SPJ eta teh sebenarnya bener. maki. Mah di gitu. Cimahi gawe di Bandung terus ya bolak-balik keluar kota. Sigan orang selatan saya Bil. Oh, iya Tapi bener. itu belum luar kota ya. Kabupaten Masih Bandung, Kabupaten ya. Bandung ya. Ah, betul. Dari selatan ke sini kalau di Cimahi luar kota. Luar kota. Jadi SPJ-nya muncul. luar Harusnya kota. Pak gitu. Harus gitu. Ya, oke lah kasih bos. Itu awalnya WFC seperti apa sih, Boy? Bentuk komunitas kah atau ormas kah atau apa gitu? Sebetulnya mah perkumpulan teman-teman aja sebetulnya yang saya tahu ya dengar cerita-cerita ya dari ya awal mulanya yang saya tahu itu kan WFC itu Trisna, Agung, Oing, terus Bresi juga, terus ya teman-teman ada Denny, Njum dan banyak lah band dari sana, Agan juga dari Monostorm gitu. Ya mereka karena mungkin ya di Cimahi bikin ya kru lah, lebih kru ya namanya WFC gitu. WFC Kids ya kalau nggak salah. Sempet itu nama band. Oh, nama band. bandnya betul. Itu Trisna, Bresi, Agung, terus siapa lagi satu lagi ya saya lupa. Sempet tuh, saya juga sempat punya bajunya tuh WFC Kids. Oh gitu. Ya, tinggal panas bandnya sekarang. Oh Saribuk itu ya. awalnya band ya WFC Kids Band ya? WFC Kids itu nama band. Terus yang mengilhami atau yang menjadi apa ya
kenapa kalian menamakan diri sebagai WFC itu dari mana awalnya, atau karena gara-gara wilayah aja atau karena pengen punya komunitas di Cimahi dan membesarkan Cimahi atau gimana tuh? Ya mungkin yang lebih paham sebetulnya Trisna ya, kalau misalnya soal WFC Trisna ketuanya Beresi. Trisna. Bukan soal jadi mereka Pak Ketua, siap. mereka yang lebih paham soal awalnya WFC. Yang saya tahu WFC itu ya suatu komunitas kumpulan teman-teman di Cimahi gitu kan, karena nongkrongnya A, B, C di mana-mana ya digabungin gitu kan, bikin gigs lah. Oke. Gitu kan, bikin ya membesarkan di Cimahi juga gitu kan. Oke ya. Emang sih yang saya lihat WFC Kids orang-orangnya itu sangat familiar gitu kan, data teman-teman kita juga semua. Betul. Makanya sebelum episode hari ini, episode sebelumnya Bres juga bicara masalah tentang WFC Kids gitu. Ada siapa aja di situ, termasuk ada strength through ternyata dari WFC juga gitu. Nah, WFC sendiri ini kegiatannya ngapain aja sekarang, masih jalan kah atau ya udah nongkrong aja lah gitu? Atau ada sesuatu yang emang diagendakan gitu? Untuk sekarang sih ada agenda sebelum setelah Idul Fitri mungkin ya, kita juga udah ngumpul ngobrol-ngobrol ya, bikin acara lah, bikin gigs lagi, karena emang kalau dulu kan sebelumnya saya juga di luar kota, jadi paling juga liatnya di grup gitu kan. Gitu. Ya, tapi ada di grup? Masih ada, masih ada gitu. Lihat di grup sebelah gitu. Nah, gitu. Ya ada planning untuk bikin acara seperti dulu lagi gitu kan. Gitu. Kita ya bareng-bareng silaturahmi lah. Oke. Nah ini Boy, ada pertanyaan titipan juga nih dari teman-teman Son Oprung. Antifasis menurut Ibu itu apa sih? Antifasis, antifa ya? Ya antifa ya antifasis. Antifasis ya melawan otoriter, diktator ya, seperti itulah kita menolak akan itu, apalagi di skena kita gitu kan, ada yang fasis ya. Kalau di skinhead ada bonehead, saya nggak mau bilang najis skinhead ya, bonehead ya, skinhead. Gitu seperti itu. Kenapa nggak mau bilang najis skinhead Boy? Itu kan jadi pertanyaan baru, maksudnya kayak tadi kan fasisme itu kan kata yang sangat familiar ya, sering kita dengar di komunitas gitu, terus di scene juga, terus sekarang najis skinhead juga. Itu menurut Ibu seperti apa? Kenapa nggak mau bilang najis skinhead? Ya lebih ke bonehead ya, orang-orang bodoh kalau menurut saya kan. Ya kita juga ya hidup di dunia ini kita multi ras lah. Nggak ada ras yang power, ras yang nomor satu, semuanya sama. Apalagi skinhead juga kan terlahir dari ada beberapa ras yang muncul ya gitu, ras hitam, ras putih, mix jadi skinhead. Sekarang bilang skinhead rasis, ya itu bukan skinhead, dia tuh bonehead lah. Ya orang-orang bodoh itu kan. Ya seperti itu ya, mereka juga itu ditunggangi politik kanan lah. Kalau di luar white power. Ya soalnya banyak juga teman-teman yang apa sih bonehead itu apa, hanya memahami istilah di permukaannya aja gitu, sementara dalamnya tidak paham atau tidak mengerti gitu. Terus bonehead, najis skinhead, atau bahkan sering dengar juga saya kalau di acara, kalau di gigs tuh, mana ulah rasis, kudu dipogohan KB. Oh enggak, itu mah nggak ada nggak ada hubungannya ya, itu juga harus diluruskan. Kita harus saling lah sama teman-teman, kita harus ya, itu mah bukan rasisme, bukan, itu mah suka dan ya wajar lah, suka band ini dipogohan, cuman resep hungkul teresepnya dipogohan, itu bukan rasisme. Ya, bukan. Itu mah wajar ya, kalau nggak suka ya cicing nggak apa-apa ya. Iya wajar lah gitu. Jadi kan suka ada beberapa orang juga kalau di acara, jangan rasis, mana tuh cara icing, mana sih ganu rasis ke genre musik orang gitu. Ya itu mah manusiawi lah, itu mah ke personal ya. Like and dislike ya itu mah suka sama band A ya, kalau nggak suka ya udah cukup diem. Ya, gitu kan. Nggak apa-apa ya, wajar gitu ya. Berarti kurang tepat ya istilah itu kalau di acara gitu. Betul, bukan kesana. Kalau hanya sekedar sih di pogoan sih hente gitu, itu kurang tepat istilah rasis itu kan. Kurang tepat ya. Soalnya banyak juga pemain band yang melontarkan kata itu gitu kan kalau di acara gitu, gara-gara genre musik gitu. Ya itu mah kesukaan pribadi ya gitu kan, nggak ada hubungannya dengan rasisme seperti itu, fasisme apalagi nggak ada gitu kan. Itu mah lebih ke suka atau tidak suka, ya suka musik A, musik B, ya itu mah
personal manusia lah, pasti ada suka dan tidak suka. Oke. Nah, sekarang nih yang konkret tuh melawan fasis tuh atau rasis tuh dalam bentuk apa sih Boy sekarang kira-kira kalau misalnya ada isu nih? Ya isu ya, dulu juga sempat ada ya tokoh sebetulnya mah. Ada tokoh isunya dia menyuarakan sampai bikin banner di tol tuh. Gitu kan, usir Cina, usir keturunan Tionghoa, seperti itulah. Ya saya kurang, ya nggak suka lah ya seperti itu. Gitu kita juga di sini hidup ya multi ras gitu kan. Kita ada teman-teman dari keturunan Tionghoa, ada keturunan dari mana gitu kan. Ya kita sempat melawan itu rame juga. Sempat dipanggil, sempat dicari juga karena itu tokoh lumayan lah. Iya. Gitu kan, sempat dikumpulkan gitu kan. Aduh, cek itu ya udah kita ngobrol aja, diskusi ternyata. Ya akhirnya ya udah ngilang lah, mereka nggak ada. Itu datang ke Cimahi. Oh jadi Boy menyuarakan ini berangkat dari isu tersebut ya waktu itu? Betul. Ya isu-isu seperti itu. Itu di Indonesia masih ada yang kayak gitu ya? Ada di kehidupan saya juga, sewaktu kemarin di Cirebon juga, di Kerawang juga sama. Ada aja isi kotak-kotak ngobrol apa alasannya. Gitu kan. Ya itu mah kamu pengen seperti dia ya kerja keras lah gitu kan. Seperti apa ya ayo lah gitu. Itu lebih ke kesenjangan sosial berarti. Sebetulnya mah gitu, kesenjangan sosial gitu kan. Karena ketidakmampuan sebetulnya. Ya kita harusnya mau belajar gitu kan. Gitu. Memang kebanyakan sih akhirnya kalau ekonomi itu, kalau faktor ekonomi emang jadi sensitif ya, biasanya banget, betul. Menciptakan kesenjangan yang sangat luar biasa gitu. Betul. Ya, oh itu pesanan saya udah jadi. Fisik sini aja. jadinya. Oh nggak apa-apa, siap. Aduh. Oh ini bir, oke. Terima kasih. Makasih Ki. Alhamdulillah. Aduh, cocok dah. Jadi syuting di Dago itu dingin ya teman-teman, jadi harus ngopi, harus ya betul minum yang anget-anget gitu. Bener. Kan. Ya, Apalagi itu Ki. Waduh, ini sponsor bukan? Bukan. Beli ya? Oh beli, oke. Minum dulu teman-teman ya, biar anget Ya lumayan dingin ya. Dingin. Aduh, ampun. Aduh, bener. Ini bolak-balik wae, orang rek ngomong kumaha aduh aing Makasih ya Ki. Ayo tuh nuhun, makasih. Oh emang nggak ada mereknya ini ya minumannya Ki? Bener cocok. Ini ilegal nggak? Ilegal. Hah? Ilegal ya? Ilegal ya? Ilegal kayaknya mah. Ada merek. BPOM nggak ada. Pajak juga nggak ada. Pajak lagi musim ya, tanpa pajak. Lagi rame. Minum dulu haus ya, tadi ngocoblak we terus. Asli, makanya saya denguan ya, ngopi aduh. Kono kopi. Aduh, terima kasih Ki. Itu kameramen nggak pada minum udah? Belum? Ada, Pak. Udah ada? Oke. Cocok. Nggak habis uangnya kurang untuk beli nanti. Oke, Boy. Tadi kita kan udah ngobrol fasisme, rasisme, antifasis, antirasis. Perbedaan sama persamaannya ada nggak sih antara antifasis atau antirasis? Kalau antirasis jelas lah, pasti itu kan kita melawan rasisme, perbedaan ras gitu ya. Kalau antirasis belum tentu ya antifasis. Kalau antifasis pasti antirasis. Gitu. Okay. Kalau antifasis lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Gitu. Jadi antirasis bagian dari antifasis atau gimana? Antirasis belum tentu antifasis, tapi kalau antifasis pasti antirasis. Oke. Jadi penjelasannya cuma segitu doang? Ya, seperti itu. Seperti itu ya mungkin. Itu aja, jadi ini pertanyaannya sangat sensitif sebenarnya, saya ngobrol itu sama tapi nggak apa-apa. Edukasi buat teman-teman yang seperti banyak orang bilang ada tadi kayak di gigs, jangan rasis atau ini. Jadi pengertian yang sebetulnya rasisme atau fasisme ya tadi udah dibicarain sama Kang Iboy ya di sini. Gitu. Terus langkah konkret Boy sebetulnya untuk menanggulangi maksudnya antisipasi ya gitu isu rasialis gitu kan, fasisme di Indonesia, apakah harus ada edukasi atau apa gimana? Ya edukasi ya, kita diskusi, paling ajak ngobrol gitu kan, kadang-kadang juga karena betulnya mah media juga kadang-kadang
media barat serap langsung gitu, gagah kan, Tanpa disaring apa gitu kan, jadi bonehead gitu kan. Iya. Iya, saya sempat main di Bogor, di Jakarta ada yang seperti itu. Ya saya ajak ngobrol, malah sempat fight aduh, tapi udahlah, tapi masa awal sering terus sih gitu. Terus setelah ngobrol sama mereka gimana? Ya mereka ternyata ya itu, karena mereka itu menyerap benar-benar menyerap 100% dari media yang ya film-film gitu, skinhead itu seperti itu gitu. Nah, karena ya coba belajar baca lagi, coba skinhead itu awal mulanya seperti apa gitu kan. Ya mereka ya itulah. Masalah pemahaman berarti Pemahaman, ya. Yang jadi kendala mungkin ya. Betul. Karena emang sih sekarang tuh film-film barat, apalagi film-film seperti skinhead atau apa Ya, yang Stomper mengandung American unsur-unsur Skinhead yang sangat sensitif gitu kan, pada masuk ke Indonesia Iya, maksudnya. betul. Terus kita nonton tanpa disaring, Betul. langsung kita serap 100% dan 100%. salah. Betul. Ya, buat teman-teman, jadi itu pentingnya edukasi bahwa jangan menyerap keseluruhan dari budaya barat. Betul. Karena kita orang timur. Betul, setuju. Walaupun gaulnya kita harus internasional kalau gaul ya. Ya, harus Makanya kemana wae harus kalau iya, harus kemana aja. Makanya kita harus pintar bahasa Inggris, harus bisa bro gitu, bahasa Inggris ya. nggak bisa kayak translate sekarang mah. Iya, Google Translate. Jadi buat kalian, belajarlah bahasa Inggris dari sekarang. Betul. Dalam bahasa Inggris tuh, belajar bahasa Inggris tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Ya. Kayak belajar kenes. Iya, karena kata terlambat mah bahasa Indonesia, lain bahasa Bener. Inggris, boy. Terlambat. Nah, too late ya. Soalnya. Iya, tuh. Kudu gitu hari jadi host mah, kudu emang pada ces gitu. Bener. Set. Iya kan, bahasa Inggris mah nggak ada kata terlambat. Bener. Too late bahasanya. Oke, boy. Tanggapannya kemarin rame isu juga tentang pelecehan seksual di dance floor. Iya. Menurut Boy seperti apa, Boy? Pelecehan Sok seksual. we ngomong lah, orang rek nginum lah. Pelecehan seksual di dance floor. Ya sebetulnya mah itu, aduh, jangan sampai terjadi ya gitu, sampai ke pelecehan seksual, sampai ya cewek yang diem, rame, pegang ini pegang itu, aduh, jangan kayak gitu kan. Ya kasihan juga, mereka juga sama gitu sama kita gitu kan, pengen nyaman gitu. Ya hindarilah gitu, yang kayak gitu. Ya itu hal tersebut juga sih menjadi salah satu cambuk buat para pelaku komunitas underground. Maksudnya bahwa kita tuh harus ngelawan segala bentuk pelecehan seksual mungkin ya, terutama di dance floor gitu. Iya betul. Karena kita kalau dance floor semua sama ya. Sama lah, mau cewek dan laki-laki ya dirinya nonton band suka ya kasih kesempatan buat mereka gitu kan. Gitu. Buat wanita cewek-cewek nonton, dia juga punya kesukaan, pengen singlong bareng gimana gitu kan, pengen happy gitu kan. Ya kasih kesempatan, jangan disalahgunakan lah, kesempatan kesempitan. Wah ya wah jangan lah gitu kan, nggak boleh kayak gitu, nggak baik. Ya sih emang, jadi kalau emang ada solusi harusnya seperti apa, Boy, kira-kira? Sebetulnya mah edukasi aja, itu mah edukasi buat ya? Iya, edukasi bahwa ya. Contohnya seperti apa kira-kira? Ya kita kalau misalnya ya mungkin kalau saya mungkin ya manggung misalnya ya, kita kasih tahu bahwa di sini ada wanita, ada laki-laki, ada cewek, ada cowok. Ya saling ngejaga gitu kan, gitu saling ngejaga gitu, jangan seenaknya lah, seenaknya dia pelecehan coba-coba gitu. Nah itu mungkin kata saling menjaga kadang-kadang kan dijagaan ditangkep gitu. Nah itu yang ngejagaan ditangkep ya kesempitan ya. juga gitu ya. Ya maksudnya ini kan isunya udah ramai ya, kemarin banyak kejadian di beberapa gigs itu. Betul. Kita nemuin ada isu seperti itu. Betul. Dan saya juga berharap kepada teman-teman semua yang biasa datang ke gigs atau main band bahwa kita harus antisipasilah ya. Betul. Maksudnya jangan ada cewek, ya emang laki-laki mah brengsek, Boy ya. Laki-laki brengsek tapi ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada gitu. tempatnya lah.
Ya mungkin mereka tidak mampu di luar sana gitu ya. Jadi ada kesempatan ya kesempitan hajar. Oh jangan lah. Gitu, Nggak bisa gitu. Nggak bisa, kalau nggak di bisa gigs. gitu. Jangan. Tambah lagi sekarang yang lagi rame nih, aduh masa di gigs copet Wah, bener And then fenomena cepet fenomena pogo. pisan eta. Dia nu aneh si goblok tuh ngedress oke Asli, gitu ya. emang iya jadi aduh bener pisan eta. Di beberapa acara kemarin yang saya lihat copet kena. itu teh lontos, make boot, Bener. ngedress we gitu. Aduh, jadi Tapi dah saya copet mah. saya sih copet mah ya entong lah, cerita mending kena kasar nama, ya itulah. Nah, tanggapannya Boy, solusinya seperti apa? Dulu Solusi- sebagai mantan, Solusinya ya semua orang juga pernah susah, semua orang juga pernah ngalamin terpuruk gitu kan. Tapi ada jalan. Selama kita mau usaha, pasti ada jalan, gitu kan. Ya itu kita rangkul teman-teman yang banyak, konektivitas, koneksi nganggur. Saya juga dapat kerja itu karena koneksi, gitu kan. Apalagi silaturahmi ya, silaturahmi itu penting, gitu kan. asli. Siapapun kalian, siapapun kita, ya ayo kita gitu kan. Selain ya ngeband, selain apa itu ada sisi ekonominya apa ya itu. Kita butuh pekerjaan, butuh bisnis, butuh apa pasti koneksi. Gitu. Kalau nyari kerja kan istilahnya harus ada orang dalam, cenah. Ya itu salah satu koneksi juga ya. Sebetulnya itu koneksi juga. Karena gini, kenapa bukan orang dalam sebetulnya? Lebih trust gitu kan. Oh iya teman saya halus gawena ya. Punya skill ya, Punya skill, punya capability. Dan lulusan mah jarang-jarang ditinggalin sekarang mah, lihat mah itu. Wah ya udahlah, ini semuanya gawe di tempat orang. Seperti itu kasarnya. Jadi ya tetap kudu berjuang, tetap berjuang. Eta intinya. Dah hidup mah naik turun ke susahnya kudu di halaman. Ya senang juga ya pasti ada saatnya. Gitu. Oke. Nah itu ada di liriknya Warzone dari Bisto yang living better living, makanya mah intinya mah hidup untuk lebih baik lagi gitu. Itu ada di lagunya Warzone tuh. Liriknya just banget itu hampir tiap hari saya dengerin. Berikutnya di cover itu mah buat sendiri, Konsumsi sendiri aja, luar pribadi biasa. ya. Just liriknya. Oke, jadi bener pisan gitu kan. Jadi hidup itu harus lebih baik. Sebutin bisa iklan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Ya, Ya, besok harus lebih baik dari hari ini. Dan Waiski, euy wes Sion mah euy. Aduh jadi kangen euy. Sion mana Sion? Sama Aduh. ada kerjaan di luar kota. Luar sekarang. kota ya. Siap, Selama semangat. 2 tahun lah kalau nggak salah. Ya itu Lama. salah satu contoh perjuangan. Oh iya. Iyalah jauh-jauh ke Jakarta ya. Ya. Keren. Kita bekerja tuh walaupun hanya untuk survive ya. Kalau sekarang ya, Ya. orang bekerja tuh jarang yang makanya tujuan gawe naon benghar emang sih tujuan awal mah tapi Survive. nu paling deket yang ke survive lah. Survive. Yang penting dapur ngebul, pemajikan tengah gerung ya boy. Bener. Nah itu sih. Kalau laki-laki ya harus bekerja bro. Harus. Karena status seorang laki-laki itu dilihat dari digawe atau henteu. Bener. Bener tuh. Betul. Kadang kan menurut ngalamar gawe bener tuh enggak. Rek ngalamar awewe maksudnya mau jadi istri gitu kan. Orang tuanya suka nanya kerja di mana Nah, katanya. pasti pertanyaan pertama. Padahal itu. nu ditanya teh bos eta tuh aduh saya nggak kerja gitu kan. Saya mah ownernya. Ya, padahal owner, owner mah teh gawe Owner atuh. pegawai. Tapi bukan nggak gawe, owner teh udah kerja keras udah lama. Betul. Nah, jadi Hasil dari kerja keras nah, selama. itu Ya seperti kehidupan. kehidupan lah ya. Tapi kehidupan. kita udah ngebahas tentang kehidupan, fasisme, rasisme gitu. Ya, Nah, betul. yang jadi pertanyaan sekarang nih boy, kita pernah lihat slang tuh memakai atribut sharp nih. Logo sap ya. Oh ya ini logo sharp nih. Cerita dikit dong tentang sharp. Oke, SAP, Skinhead Against Racial Prejudice ya, itu skinhead. SAP itu berdiri di New York sebetulnya ya, tahun 87-an. Di sana ada band-bandnya itu The Press, band Oi-nya ya. Terus band-band hardcore-nya itu ada Life's Blood kalau nggak salah. Gitu di sana. Mereka Markus namanya yang itu. Mereka itu mendirikan SAP itu
Karena Stan melawan, ya itu karena yang adanya bonehead itu. Karena adanya skinhead, mengaku skinhead, tapi dia neo-Nazi, rasis. Gitu. Padahal kultur skinhead ya tahu sendiri, campuran antara hitam dan putih. Iya. Karena di situ, gitu bahwa ya, orang awam menyangkanya ya, skinhead itu ya semuanya rasis. Ya mereka Stan mendirikan SAP ini, gitu kan. Dan akhirnya Roddy Moreno juga ke New York tahun 92, dia membawa SAP itu, bikin logo SAP-nya juga, ya meluas ke Eropa, ke Asia juga, gitu, ya ke Indonesia juga. Ya itu cerita soal SAP sih, singkatnya seperti itu. Buat Iboy sendiri, SAP itu seperti apa sih, Boy? Ya SAP itu sebetulnya itu apa ya, lebih ke stand ya, pendirian gitu. Jadi keyakinan bahwa skinhead itu ya nggak pernah rasis gitu. Skinhead itu ya inilah skinhead gitu. Itu jadi bukan label sih sebetulnya, itu lebih ke attitude ya, ke sikap. Oke, attitude ya. Lebih ke sikap bahwa gitu. Itu kenapa pakai SAP? Ya ini kan pesan sebetulnya. Label ini kan pesan itu nggak hanya berupa musik, nggak berupa gambar, berupa logo gitu kan. Itu kan pesan. Dia berupa verbal juga ya dia ngomongin. Itu pesan. Dengan seperti ini kan, oh iya bos, skinhead itu nggak rasis loh. Berarti yang rasis yang mana? Ya bonehead lah. Gitu. Logo-logonya mirip sama Trojan. Nah iya, karena dibalikin aja. Betul, karena kan menunjukkan bahwa si skinhead ini kulturnya juga Trojan Records itu kan hitam dan putih, lagunya juga kan reggae, tone ya seperti itu. Kulturnya seperti itu sih. Nah, Iboy sendiri punya teman-teman SAP sekarang koneksi itu masih ngobrol atau gimana dengan SAPman aja nih? Kalau Mas yang sekarang setelah Facebook saya nggak ada, jadi saya paling juga teman-teman di Singapura, Malaysia kalau untuk di luarnya ya. Gitu kan ada Baba The Boys, terus kayak kalau misalnya di Malaysia ada Mizan, ada Tompo, kemarin sempat ke Bandung, gitu kan ada Santo, gitu kan. Ya Malaysia, Singapura untuk keluarnya semenjak Facebook saya nggak ada, jadi susah, gitu kan. Saya nggak punya Facebook sampai sekarang. Ini kenapa Facebook? Gara-gara kehidupan juga nggak diganti? tahu. Nggak, Facebook itu saya emailnya ada, tapi ya nggak tahu, lagi dicoba. Mas saya koneksi ada di sana sih, gitu. Karena sana ada grup SAP Worldwide gitu. Oh, ada ikut grup SAP Worldwide ya, juga. Dapat info. Ya saya juga kenal sama teman di Malaysia, di awalnya juga bukan ketemu seperti ini gitu kan. Ketemunya juga seperti di medsos awalnya, gitu. Ya, seperti itu sih. Paling ngobrol-ngobrol gitu ya kalau ada Facebook. Ya seperti itu. Ngobrol di grup, lihat ya keadaan di sana. Pergerakan konkretnya seperti apa sih Boy si SAP sekarang? Kalau lebih ke yang relate hari ini. Yang relate ya lebih ke masa ya, pesan. Tetap masih kayak dulu, pesan gitu. Pesan. Ya berupa apa aja, berupa pergerakannya itu bisa berupa musik, bisa berupa lirik, bisa berupa media. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya edukasi sebetulnya. Kalau di Indonesia banyak juga ya anggota SAP sekarang. Ya sebetulnya bukan anggota sih. Kalau SAP ada bukan suatu partai, itu bukan suatu ya, saya kan kelompok. Penyebutan maksudnya. Ya, maksudnya anak-anak ya. Ya teman-teman ya mengklaim bahwa dia SAP itu ya ada. Banyak juga ya. Ya bukan berarti kita mengelompokkan diri sendiri, enggak lah. Kita juga tetap berbaur gitu kan, ke siapa aja. Ada kesamaan nggak antara SAP sama Antifa? Kalau Antifa lebih apa ya? Lebih ke pergerakan ya. Pergerakan dalam lebih luas ya. Melawan otoriter gitu kan, melawan ya berseragam yang berseragam apapun itu seragamnya kan gitu. Yang pakai jersey juga berseragam. Ya, betul, yang kelompok ya mementingkan kelompoknya sebagai wah gitu kan. Ya di Indonesia juga banyak lah. Gitu, lamun cek si tulang besi mah ya yang berseragam teh eta. Siapa tulang besi itu? Coki. Oh, Coki. Ya. Keren eta laguna aslinya. Oke, jadi kita tuh hidup dalam dunia ini
ini jeung itu jadi inu kumaha urusan lah. Jadi inu lah. Inu. Inti sari nu leutik. Ya, kita hidup di dunia itu kan berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama juga. Kulit, berbagai agama juga Betul. gitu. Nah, kemarin juga sempat dengar Ibu kemarin agak menghilang, sempat mempelajari ilmu agama juga. Ya, pesantren gitu. Sebetulnya mempelajari ilmu agamanya dari dulu juga. Belajar mah ngaji ya. Sampai sekarang juga gitu, sampai ya itu mah lebih ke personal lah, gitu, lebih personal. Ya untuk diri saya sendiri gitu kan, siap. Gitu ya, belajar sedikit-sedikit. Pantesan sekarang lebih wise kalau Ibu yang ngomong gitu. Lebih wise. Lebih wise. Beda. Balaku mah. Kalau dulu kan oh gitu ya. Oh dulu gitu. Sekarang banyak perubahan setelah lama nggak jumpa juga. Sama saya emang Ibu itu lama nggak jumpa, baru betul. Kemarin-kemarin aja pas pas di comeback ya. Iya, pas di sana, pas di mana? Di Pirata ya. Pertama ketemu ya. Nyeker oke gitu kan. Nyeker gitu kan. Saya kaget, aduh. Nyeker gitu. Udah pakai sendal, sudah pegat. Iya. Kirain saya pengen menyatu dengan alam gitu kan, makanya nyeker gitu. Ternyata kehidupan juga sendal lagi sepatu. Sendal pinjam juga kemarin ya? Sendal enggak, pakai sendal. Tapi sisirangan yang saya lihat enggak. Sisirangan ya, baiklah, seutik. Beda warna. Jadi sisirangan itu beda warna ya pemirsa. Jadi sepatu itu sebetulnya ada di rumah. Jadi waktu acara itu dari Cirebon langsung ke tempat acara. Oh, nggak sempat balik dulu ke rumah. Betul. Kan? Jadi langsung tempat acara, ya udahlah pakai sendal pertama main dirinya. Udah teman-teman ini semua gitu kan. Yang dising-singkan ya paling seserian. Biasa dah. Barudak. Iya, barudak mah ada canda tawa. Ada tawa selalu. Jadi awet muda. Awet kolot. Bener. Oke, ini dari tadi kan kita ngebahas tentang hidup itu bukan hanya kita aja yang hidup, masih ada orang lain gitu kan. Betul. Nah, di situ mungkin timbul kata toleransi mungkin ya, saling menghargai, saling menghormati gitu. Menurut Ibu sendiri penerapan dalam kehidupan seperti apa sih Boy kata toleransi tersebut? Toleransi, kalau untuk toleransi di sosial ya, toleransi di kehidupan ya, sebetulnya ya kita harus ya berbaur lah ke segala elemen gitu kan. Ya kalau saling ya kita berbagi gitu, berbagi dalam arti ya ada berbagi ilmu, berbagi rezeki juga kalau ada rezeki lebih gitu kan. Terus untuk toleransi perbedaan kita cari kesamaan. Kalau selalu cari perbedaan ya kita ya intinya gini sih. Di dunia ini kita juga kan diciptakan juga kan berbeda-beda ya. Ya, betul. Kita kan beda suku lah, beda ras gitu kan. Itu kan untuk saling mengenal. Yes. Untuk saling mengisi, bukan untuk perang sebetulnya. Nah, itu perang mah sebetulnya itu ya bisnis ya. Bisnis sebetulnya mah larinya sebetulnya kalau misalnya lebih ke dalam lagi mah wah ngeri lah sebetulnya gitu kan. Ya hindarilah seperti itu ya, kita toleransi dalam beragama juga kita gitu ya. Misalnya saya sendiri Muslim gitu, teman saya juga banyak yang Nasrani gitu, yang Hindu, yang Buddha. Ya apa salahnya kita berbaur gitu kan, gitu ya, agamamu untukmu, agamaku untukku, ya kita bareng-bareng aja gitu kan. Urusan beragama kan udah punya cara masing-masing. Oke. Ya kita haruslah bersatu. Gitu. Oke, ini karena cuaca udah mulai menggelap ya mungkin ya, Ki ya, enggak, Bil, poek tuh sih, kurang mah poek sih. Aslina itu aslina orangnya poek, tiris deh, tapi kok aslina, itu tadi tuh kita. Gini aja Boy, bentar lagi kita tutup ya. Nah pesan-pesan nih buat teman-teman. Pesan buat teman. Tadi kan pesan makanan udah pesan makanan, sekarang mungkin pesan ya ini sebetulnya pesan buat saya pribadi ya. Ya buat teman-teman, buat saya pribadi juga ya, selalu jaga kesehatan, intinya itu sih. Kalau sehat, bekerjanya lancar, apapun lancar, silaturahminya lancar, ya itu intinya mah jaga kesehatan lah. Benar. Itu kalau udah sehat mah apapun juga enak gitu kan. Nggak punya duit ya sehat mah bisa neangan. Tapi kadang-kadang nu sehat buka duit ngegibrik langsung kan kadang-kadang. Ya eta bener. Panas tiris we nya kan itu. Tapi ngagibriknya kan teu salamana. Langsung mikir kan,
cis mun kieu wae urang ngeripuh ya. Ini sih. Lompat deui. Ngomong jatuh tempo. Aduh ya. Migrain. Ya kehidupan. Ya. Ya kehidupan yang nyata mah seperti ini. Iya. Betul. Pokoknya tenang aja lah, kita manusia hidup itu udah bareng sama rezekinya, bro. Setuju. Gitu. Betul. Rezeki Jadi, berhenti itu meninggal dunia udah. Matakna jangan rezeki mah sampai ke negeri Cina gitu kan, makanya ada pepatah gitu kan, carilah rezeki sampai kemana we gitu kan. Gitu kan. Gitu. Jadi jangan patah semangat walaupun kalian lagi dalam kondisi terpuruk ya, Sion. Jadi salah kasih Sion. Buat teman-teman yang lagi dalam kondisi terpuruk, jangan patah semangat. Betul. Cari solusi, bekerja gitu. Betul. Ya. Jangan ikhtiar terus terus. ikhtiar gitu. Pokoknya mah penting usaha. keluar imah. Udah. Benar, makanya saya lebih banyak di luar rumah. Betul, laki mah harus keluar rumah. Ya, ketemu teman-teman teboga rokok bisa nggak rokok? Tah, eta. Teu bisa lapar bisa makannya. Ayeuna aduh bawain ka imah. Aya teman misalnya nu nitip Nah, ini yang rambutan budak, ya kan? nah, gitu. Pokoknya mah laki-laki mah wajib keluar rumah, udah geus. Aku batu, iya wajib yang majikan Nah, cenah gitu. cocok. Kan raninang gitu. Opak. Kealaman. Ngomong geus lebaran mah nya Beuh. geus silaturahmi, Geus kita silaturahmi, mau bener. opak mau Betul. segala rupa. Banyak. Ya, tiba-tiba Intermezzo aja teman-teman. Jadi kita itu hidup itu harus bersilaturahmi karena rezeki itu datang dari silaturahmi gitu kan. Kita berkunjung ke teman seperti Setuju. kita cerita tadi gitu kan. Jadi jangan putuskan tali silaturahmi sama siapapun. Betul, setuju. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Cukup Itu ya? aja, mau tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya buat saya pribadi juga gitu kan. Kudu semangat terus. Oke, Eta. siap. Kita semua harus sehat, banyak rezeki, dan lancar, dilancarkan betul. segala urusan gitu kan. Jaga koneksi. Asa doa dinu haminan Ya, ya. jaga koneksi. Jaga koneksi juga, silaturahmi. Asli, Oke. nah. Oke, teman-teman semua, kita tadi udah banyak ngobrol ya sama Iboy. Ya. Sebetulnya masih pengen banyak ngobrol lagi sih, cuman karena waktu dan Tuh ya betul. udah poek gini Udah tuh bingung poek, saya tuh iya, gitu kan, lampu nggak ada ya, cuman bawa satu ya lampu ya. Itu juga lah pakai lampu motor tuh disorotin ke sini. Sengir-nyengir kayaknya. saya Coba hidung apa ya? Orang nyengir gitu eta. Kieu aja gitu. Aduh. Oke, terima kasih ya Boy udah Sama-sama. datang ke sini, Sama-sama. udah datang ke Sound of Rung. Semoga Cus. kita bisa dipertemukan lagi di Sound of Rung Iya, selanjutnya. betul. Sound of Oke, kita tutup aja. Saya Yep dan Iboy. Saya Iboy. Kalau ada salah-salah kata, kalian aja yang sadengan. Assalamualaikum. Oi oi.